Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah, selamat siang teman-teman semuanya. Alhamdulillah kita bisa kembali melanjutkan kajian kita tentang kajian perdamaian ya. Jika minggu lalu kita bicara tentang bagaimana Al-Quran berbicara tentang isu perdamaian, maka hari ini kita masih melanjutkan itu. Tapi sebelumnya mungkin saya perlu sapa semuanya. Jadi alhamdulillah ini kita sudah masuk ke tahun 2021. Jadi selamat tahun baru semuanya. Semoga tahun baru ini ada harapan barulah dan juga bawa berkah untuk kita semuanya. Baiklah, kita kemarin terakhir kita bicarakan masih tentang perdamaian dari ayat-ayat perdamaian ya. Banyak sekali ayat perdamaian karena ketika kita bicara tentang konflik dan sebagainya, itu adalah isu-isu yang selalu isu yang selalu berkaitan dengan isu perdamaian. Jadi karena kalau misalnya diartikan bahwa perdamaian itu sendiri apa, itu kan luas sekali ya skopnya. Karena jadi perdamaian itu bukan saja kita bisa maknai itu tidak ada perang, tetapi sebetulnya ketika kita merasa nyaman, kemudian merasa merasa tidak merasa ada ancaman gitu, itu sebetulnya adalah perdamaian. Makanya dalam konteks pandemi ini juga sebetulnya itu juga dalam konteks di mana merasa ketidaknyamanan. Jadi makanya ketika kita bicara perdamaian, kalau misalnya apa yang didefinisikan oleh Galtung itu selalu itu kan mendefinisikan bahwa damai itu artinya tidak ada perang. Nah, tapi sebetulnya lebih luas dari situ. Maka kemarin minggu lalu kita bicara tentang bagaimana Al-Quran berbicara tentang perdamaian. Nah, hari ini kita tentu berbicara tentang hal-hal isu perdamaian yang kaitannya dengan muamalah ya. Bermuamalah, bagaimana sih kita bermuamalah dengan orang lain, baik itu orang yang non muslim maupun sama-sama orang muslim. Sama-sama orang muslim aja kita sering gontok-gontok kan ya. Jadi kita sering juga kan kalau di medsos itu suka kita sering melihat bagaimana ujaran kebencian itu bisa menjadi keseharian kita sehari-hari. Bagaimana cacian itu sudah menjadi memenuhi ruang publik digital kita gitu kan. Ya mungkin kalau kita melihat itu kan kita juga secara nggak langsung ya ketika kita merasa tersindir pasti terprovokasi juga ya kan. Apalagi kalau kita merasa itu berkaitan dengan kita, saya yakin pasti tersindir. Makanya kenapa bahasa tulisan itu lebih provokatif ketimbang kita bicara seperti ini? Karena apa? Orang bisa memaknai bahasa tulisan itu dengan emosinya masing-masing gitu. Mungkin kalau misalnya bahasa tulisan itu sebetulnya tidak bertujuan mengolok-olok, tidak bertujuan mencaci maki gitu kan. Tetapi ketika kemudian dalam kondisi tertentu kamu mungkin merasa tersindir, kamu merasa terhina, itu pun juga akan memunculkan konflik. Nah, makanya itu sebetulnya kita hari ini berbicara sih tentang kalau misalnya kemarin kita sampai pada bahwasanya risalah itu adalah disampaikan ya Rasulullah itu adalah penyampai pesan ya, pembawa gembira, dan bagaimana dalam beberapa ayat kemarin itu juga bagaimana Rasulullah itu hanya memberikan menyampaikan pesan, tidak lebih dari situ. Karena kemarin beberapa ayat di ayat kemarin kita singgung tentang la ikroha fiddin ya kan. Kemudian juga
wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Jadi artinya apa? Dan katakanlah kebenaran itu adalah datang dari Tuhanmu. Kalau misalnya barang siapa yang ingin beriman, maka berimanlah dia. Jadi hendaklah ia beriman, dan barang siapa yang tidak ingin beriman, maka dia biarkanlah dia dalam kekafirannya. Jadi ini jelas sekali bahwa sebetulnya apa namanya membawa pesan itu pun juga dengan etika, ya kan. Bagaimana sih kita membawa pesan? Makanya ketika kita menyampaikan pesan kebaikan tapi dengan cara yang membentak-bentak, apakah akan sampai pesan tersebut? Ya kan, ini yang kerap kali kadang ketika seseorang itu sudah sampai kepada kepada bahwa merasa apa yang dipercayainya, kemudian apa yang di yang diikuti itu adalah paling benar, maka seringkali orang akan terjebak kepada jadi merasa saya yang paling soleh, merasa saya paling benar sendiri, kerap kali menjebak orang untuk mudah menyalahkan orang lain dengan apa? Sehingga apa? Bagaimana esensi kebaikan yang mungkin tujuan dia menyampaikan berdakwah itu adalah kebaikan, akhirnya nggak sampai. Karena apa? Karena dengan cara yang menyakitkan. Ini yang kerap kali kemudian sering kali kita perhatikan saat ini. Makanya itu ketika misalnya bergaul dengan seseorang yang berbeda pemikiran, sebetulnya bagaimana sih dalam Al-Quran itu menyebutkan gitu. Jadi dalam Al-Quran itu mengajarkan kita untuk bertoleransi dan saling memaafkan. Ini tidak mudah ya, bertoleransi kadang di satu sisi kita dianggap kita ikut-ikutan gitu ya kan. Tapi memaafkan juga kadang kalau misalnya ego kita lebih tinggi ya, kita kadang dianggap bahwa dengan toleransi artinya berarti ini setuju dong gitu kan. Nah, ini sebetulnya ketika kita memperdulikan omongan-omongan seperti ini, akhirnya kita lupa untuk menyebarkan kebaikan. Ini yang kerap kali juga sering kita hadapi. Jadi bagaimana dalam Al-Quran itu juga mengajarkan kepada manusia untuk saling memaafkan dan bertoleransi. Jadi dalam satu ayat di surat di surat Al-Baqarah ya, di surat Ali Imran ya kan, fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri wa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Jadi karena disebabkan rahmat dari Allah lah sebetulnya kamu berlemah lembut kepada mereka, sekiranya kamu bersikap keras, ya kan? Walaupun tafaddon ghalidhal qalbi, sekiranya kamu bersikap keras, berhati kasar, tentu mereka akan menjauhi kamu. Jadi ini ayat ini hitopnya kepada Rasulullah ya. Jadi tentu menjauhkan diri dari sekelilingmu, karena itu maafkanlah mereka, ya kan? Fa'fu anhum, ya kan? Walaupun tafaddon ghalidhal qalbi lanfaddu min haulik. Fa'fu anhum wastaghfir lahum. Jadi maafkanlah mereka, wastaghfir lahum, dan mohonkan ampun pada mereka, ya kan, bagi mereka, wastaghfir lahum, ya kan, wasyawirhum fil amri, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian wa idza azamta fatawakkal 'alallah. Kemudian apabila kamu membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah, ya kan? Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Jadi makanya bagaimana sebetulnya ketika kita mengajak kebaikan itu juga harus kita pertimbangkan untuk tetap dengan cara-cara yang baik. Jadi kemudian dalam ayat lain juga disebutkan wa'fu anhum wasfah lahum innallaha yuhibbul muhsinin. Maka maafkanlah mereka
dan biarkanlah mereka. Artinya apa? Ya sudah, kita hanya menyampaikan pesan-pesan kebaikan, selebihnya ketika menerima atau enggak, ya kan? Ketika orang lain itu menerima atau enggak, itu bukan lagi ranah kita untuk kemudian kemudian mengharuskan mereka harus mengikuti gitu kan. Tetapi inilah sebetulnya yang sekarang ini menjadi tantangan kita saat ini. Artinya ketika kita kemudian mencoba untuk mengajak kepada kebaikan, tetapi kemudian yang diajak itu kemudian tidak mau, ditolak, dan penolakan itu disertai dengan mungkin kata-kata yang kurang mengenakan, akhirnya kita terprovokasi juga gitu. Makanya ini sebetulnya yang menjadi ujian ya. Ujian artinya seberapa tulus sebetulnya kita mengajak kebaikan itu. Jadi inilah yang terpenting, yaitu jangan kemudian ketika kita mengajak kepada kebaikan, kemudian ketika kemudian dicaci dan sebagainya, kita kemudian terprovokasi dan kemudian balik mencaci lagi, itu nggak akan ada habisnya. Ini makanya kita ketika berbicara tentang masalah bagaimana sih bergaul dengan seseorang yang berbeda pemikiran, itu adalah dengan cara yang baik. Kemudian jadi ayat-ayat yang berkaitan dengan pergaulan dengan ahlul kitab misalnya, ya kan. Muslim juga dianjurkan untuk bertoleransi, ya kan. Adapun secara khusus kalau misalnya dengan orang yang berbeda pemikiran dapat dikategorikan jadi dua bentuk, ya, misalnya bergaul dengan sesama Muslim yang berbeda pendapat dan bergaul dengan orang yang berlainan agama. Nah, kalau misalnya terhadap sesama Muslim bagaimana gitu kan? Kita sesama Muslim aja suka apa? Suka berantem, ya kan? Saya yakin kamu mungkin jangan-jangan ini teman-teman di sini mungkin ada yang kemudian ada yang komentar di sosmednya kemudian balik lebih pedas lagi, padahal sebetulnya yang dikomentari itu bot atau mungkin influencer yang memang dia dibayar untuk demikian gitu. Makanya kita hati-hati di sini. Akhirnya jangan terlalu banyak kamu mengeluarkan energi energi ini kan kalau bahasa Jawanya itu mospro ya. Anda mengeluarkan energi untuk marah-marah yang sebetulnya yang Anda marahin itu bisa jadi dia bot gitu, atau bisa jadi dia adalah memang influencer yang dibayar gitu. Kita nggak pernah tahu itu gitu kan. Makanya tetap santun itu penting. Dalam kondisi apapun dan dengan siapapun dan dengan mungkin orang yang berbeda sekalipun gitu. Nah, terhadap sesama Muslim sudah jelas ya, kalau dalam Al-Quran menjelaskan bahwa setiap Muslim itu bersaudara, meskipun saling beda madhab, kemudian aliran, organisasi, namun karena misalnya terbingkai dalam dalam kita adalah sama-sama Muslim gitu kan, maka selayaknya adalah harus saling menghormati, saling berlomba-lomba untuk mengajak kebaikan, kemudian saling tolong menolong, tidak saling memusuhi gitu kan. Nanti jangan-jangan misalnya pilpres karena beda pilihan kemudian akhirnya diblokir atau kemudian di unfriend, ya kan. Nanti setelah sudah pilpres ternyata orang ini ternyata baik loh, saya friend lagi. Nah, itu kan nggak lucu kan kalau seperti itu kan. Makanya itu jadi wajarlah gitu. Ketika kita menghadapi perbedaan itu wajar saja. Jadi nggak usah kemudian terbawa itu sampai kemudian kita menjadikan itu untuk memutus silaturahmi. Jadi kalau misalnya dalam Al-Quran disebutkan jelas sekali, saya kira ini semuanya sudah sering mendengar ya. Makanya innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Jadi sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah agar supaya kamu mendapatkan rahmat. Kemudian juga wa'tasimu bihablillahi jami'a. Berpegang teguhlah kalian dan janganlah terpecah-pecah. Dan sekarang gimana kalau
kita lihat, nah, kalau misalnya dalam Al-Quran misalnya tadi menyebutkan bahwa wa'tasimu bihablillahi jami'a, berpegang teguhlah ya, berpegang teguhlah dalam tali Allah dan janganlah kalian terpecah-pecah. Nah sekarang gimana dong, kenyataannya kita terpecah-pecah, berbeda antara sesama Muslim aja kita berbeda pendapat, bahkan saling mengkafir-kafirkan gitu, atau saling mengolok-olok ini yang terbaik dan ini yang kita hadapi saat ini ya kan. Ini kenyataannya memang seperti ini. Makanya itu tadi yang seperti yang saya katakan yaitu dalam kondisi apapun, meskipun kemudian mungkin orang yang berbeda sudut pandang dengan kita, orang yang berbeda keyakinan dengan apa yang kita yakini, itu senantiasa bagaimana kita tetap bisa berbuat baik kepada mereka. Makanya kalau misalnya ada orang lain yang memusuhi kita atau mungkin orang yang selama ini dekat kemudian memusuhi. Jadi jangan berpikir bahwa tentang tentang persoalan apa yang menjadikan itu sebagai sebab permusuhan, tetapi kenanglah kebaikannya. Makanya kadang yang kemarin seperti pengalaman, tentu semuanya kita menghadapi pilpres yang sangat kemarin ya. Saya selalu sering membuat itu sebagai contoh karena apa? Jadi kayak misalnya ketika gawe entah pilkada atau pilpres, perbedaan pilihan itu sampai kerap kali menjadikan kita memutus tali silaturahmi. Nah, itu bukan jadi itu adalah satu contoh yang mestinya kita hindari. Jadi kadang mungkin orang ini selama ini baik kepada saya, tapi ternyata karena beda pilihan tiba-tiba dia memusuhi saya tanpa tahu hal yang jelas. Nah, apakah kemudian kamu terprovokasi gitu kan? Sebaiknya adalah apa yang perlu dilakukan? Ya perlu dilakukan adalah kalau misalnya Anda sudah dekat dengan orang ini selama ini dia baik. Ya sudahlah, kalau misalnya dia memusuhi ya biarkan saja. Yang penting Anda selalu ingat-ingat kebaikannya. Dan ini tidak mudah, ya kan? Ini nggak mudah. Kemudian apalagi kalau misalnya sudah disertai dengan labeling, ya kan, melabeli, oh kalau yang milih ini berarti seperti ini gitu kan. Ini sering kali kan, jadi orang mudah untuk cepat mengeneralisir ya. Jadi kalau misalnya menanggapi kecenderungan umat manusia yang mementingkan diri sendiri dibandingkan kepentingan bersama, bagaimana selayaknya untuk tetap menjaga persatuan di sini dalam konteks apa? Persatuan di sini adalah dalam konteks kita tetap berbuat baik. Nah, kemudian di antara lain juga dengan pergaulan sesama Muslim itu juga tidak boleh saling mengejek. Jadi dalam salah satu ayat itu disebutkan, jadi ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qauman min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakuna khairam minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'dal iman. Dan di dalam surat Al-Hujurat ini disebutkan di ayat 49 ya. Di ayat 11, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengolok-olok kaum lain karena boleh jadi mereka yang diolok-olok itu lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula wanita-wanita mengolok-olok wanita lain karena boleh jadi wanita-wanita yang diolok-olok itu lebih baik dari wanita yang mengolok-olok. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri dan janganlah kamu memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Jadi ini adalah peringatan dengan kita. Karena ketika gini ya, ketika kita mengolok-olok orang lain, kadang kita tidak sadari. Itu adalah secara tidak langsung itu kita mendegradasi orang tersebut itu lebih rendah dari kita gitu.
Dan juga bahkan dalam ayat lain juga sampai melarang sesama muslim untuk berburuk sangka dan saling memata-matai. Kemudian juga Allah juga melarang untuk ghibah, ghibah itu menggunjing, ya, yaitu membicarakan keburukan orang lain. Ya ayyuhalladzina ijtanibu katsiran minadh-dhunni inna ba'dadh-dhunni itsmun wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma ahihi maitan fakarihtumuh innallaha tawwabur rahim. Kemudian dalam ayat dalam ayat ini artinya apa? Jadi jauhilah kebanyakan dari prasangka. Karena sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudara yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Jadi ibaratnya kita kalau menggunjing terus kemudian mengolok-olok itu seperti kita memakan bangkai saudara sendiri. Itu sampai diumpamakan seperti itu. Jadi ini beberapa jadi bisa kita simpulkan ketika misalnya kita bergaul dengan sesama muslim, maka sesama saudara kita sesama muslim, maka jauhilah untuk menahan diri untuk saling mengolok-olok, untuk saling menjelek-jelekkan gitu. Nah, sekarang kadang kita sering kan yang kita lihat sekarang. Nah, sekarang gimana dong kalau misalnya itu justru tokoh-tokoh agama atau tokoh-tokoh masyarakat yang melakukan itu, terus bagaimana gitu. Nah, kalau misalnya kita melihat seperti ini, kita harus memaklumi. Artinya apa? Kita maklumi saja bahwa semua itu mereka itu adalah bukan nabi yang maksum. Maksum itu artinya mereka juga bisa melakukan kesalahan gitu. Ketika kita menempatkan misalnya mungkin tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat yang mungkin dalam sosial medianya itu keceplosan misalnya menggunjing orang lain atau menjelek-jelekkan orang lain gitu. Jadi gimana ya sikap kita yang sudah menokohkan seseorang itu? Ya sikap sebagai tentunya kita memaklumi saja, karena apa? Tetap mereka itu adalah manusia yang mungkin ada alpanya, sehingga artinya apa? Kita ambil kebaikannya saja. Tetapi hal-hal yang sekiranya itu kemudian yang menjurus kepada perpecahan, kemudian mungkin keceplosan ngolok-ngolok orang yang berbeda, bukan kemudian mengikuti, tetapi kita juga perlu menahan diri. Jadi filtering itu tetap ya berlaku bagi siapa saja ya. Mungkin ada orang tokoh yang kita kagumi tiba-tiba status di sosial medianya offside yang artinya kok jadi mengolok-ngolok orang atau menjelek-jelekkan orang lain dengan kata-kata yang mungkin kasar sekali. Jadi kita udah tidak perlu mengambil contoh yang demikian. Tapi tetap pasti saya yakin ada kebaikan lain yang dimiliki. Itu seperti itu ya. Kemudian pergaulan dengan orang yang berlainan agama. Ini kemarin heboh lagi ya ketika jelang Natal, selalu saja perdebatan tentang boleh enggak ya mengucapkan Natal atau enggak gitu kan ya. Saya kemudian bagaimana teman-teman saya ada yang misalnya ada non muslim gitu. Nanti kalau saya mengucapkan selamat Natal, nanti saya dikira ikut ajaran agamanya. Jadi sebetulnya keimanan itu kan bukan orang lain yang menilai, ya kan? Jadi ketika kamu ingin keimanan itu bukan orang lain yang menilai. Jadi kalau misalnya kamu merasa bahwa itu adalah bukan bagian dari sesuatu yang memang itu akan mengganggu, ya kan? Akan mengganggu keimananmu. Saya kira saat ini nggak ada lah yang sampai seperti itu. Ya kan? Itu sebagai bukti tentang apa? Tentang bagaimana kita saling menghormati, kita menghargai bahwa mereka juga punya hari besar sebagaimana kita merayakan hari besar. Jadi
apa namanya, adapun etika pergaulan dengan orang yang berbeda berlainan agama, selama tidak memusuhi, ya kan, maka Allah memperbolehkan bergaul dengan mereka sebagaimana kita bergaul dengan sesama muslim. Jadi dalam apa namanya, dalam surat Al-Mumtahanah ayat ke-8 ini Allah berfirman, la yanhakumullahu alladzina lam yuqatilukum fid dini walam yuhrijukum min diyarikum antabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Jadi dalam ayat ini Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil. La yanhakumullahu alladzina lam yuqatilukum, yang tidak memerangi kamu. Ya kan? Untuk berbuat adil dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berlaku adil. Jadi kadang ayat-ayat seperti ini kerap kali malah tidak apa namanya, terlupakan, ya kan? Padahal ini penting sekali, penting dalam kaitannya. Kita kan nggak dalam kondisi peperangan kan? Apakah Anda terusir dari negara kamu oleh orang-orang non-muslim? Tidak kan? Ini terkadang yang seringkali tidak kita sadari bahwa ayat-ayat perdamaian itu banyak sekali. Dan jadi sebetulnya ayat tentang apa saja itu, misalnya kita mau mencari justifikasi itu bisa saja sebetulnya. Tetapi kerap kali untuk kepentingan-kepentingan tertentu dan untuk apa namanya memobilisir ya simpatisan itu kerap kali ayat-ayat perang itu kerap kali malah dikedepankan ketimbang ayat-ayat yang berbicara tentang perdamaian. Di ayat ini jelas sekali, la yanhakumullahu alladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum. Jadi apa namanya, ini enggak apa namanya, Anda tidak dilarang untuk berbuat baik kepada orang-orang yang itu tidak memerangi Anda, yang tidak memerangi Anda dan tidak mengusir kamu dari. Ini kan sebetulnya kan apa namanya, ada apa namanya, ini kan etika ya. Selama kita nggak disakiti, kenapa kita harus menyakiti, gitu kan, seperti itu. Maka di sini perlu ditekankan bahwa banyak sekali ayat-ayat yang menganjurkan toleransi dan perdamaian itu sama sekali tidak bertentangan dengan ayat-ayat yang berbicara dengan perang. Setelah ini kita akan bicara apa sih batasan-batasan berperang itu. Artinya dalam keadaan normal atau damai, maka yang berlaku adalah ayat perdamaian. Sedangkan ketika dalam kondisi perang, yang berlaku adalah ayat-ayat perperangan yang menekankan etika, akhlakul karimah atau akhlak dalam menjalankan perang. Nah, setelah ini kita akan kita bicara tentang kalau begitu bagaimana dalam Al-Qur'an ayat-ayat perang itu bunyinya seperti apa gitu. Apakah kemudian kita boleh membabi buta dalam ketika berperang? Apakah kemudian kita bumi hanguskan semuanya? Rasulullah sendiri ketika dalam peristiwa Fathul Makkah itu menyerukan. Jadi ketika Fathul Makkah itu menyerukan kepada kaum muslimin untuk apa? Untuk tidak boleh menebang pohon. Untuk apa namanya? Untuk melindungi orang-orang yang tidak bersenjata yang memang mereka meletakkan senjata. Sebetulnya ini adalah suatu contoh ya bagaimana sebetulnya perlindungan kepada civilian atau kepada orang-orang biasa itu sangat dikedepankan. Ya kan? Jadi dalam Islam menekankan tentang pentingnya memperbaiki hubungan yang terlanjur retak akibat konflik. Nah, ini kadang sulit ya, apalagi kalau misalnya teman-teman ini mungkin ada di antara teman-teman ini yang mungkin diputus oleh pasangannya, misalnya diputus oleh kekasihnya, misalnya tanpa sebab gitu kan. Tapi kemudian mau kembali baikan, misalnya aku kalau saya kembali baik nanti saya ini dong merasa kalah dong. Nah, jadi jangan pernah Anda berpikir bahwa ketika kemudian Anda berusaha kemudian menjalin kembali hubungan yang misalnya sudah retak atau mungkin dengan teman atau mungkin teman itu tiba-tiba selama ini baik tiba-tiba kemudian menelikung dan apa namanya dan menyakiti. Jadi kalau misalnya saya kemudian memaafkan berarti saya yang kalah dong. Nah, ini sebetulnya ego kita sebetulnya yang main ketika kita sampai di sini itu. Ego artinya ego tentang bahwa memaafkan itu berarti kita kalah gitu. Jadi apa namanya?
ajaran pentingnya untuk memperbaiki hubungan yang retak ini juga sangat penting sekali, dan apa namanya, dalam Al-Qur'an juga sangat mengecam perangai sebagian manusia yang memutus tali persaudaraan, ya kan. Memang sulit ya ketika kita sudah misalnya terlanjur sudah benci, itu kan ibaratnya kalau misalnya, kalau dalam beberapa pelatihan yang pernah kita lakukan kan ibaratnya kita seperti memakai kaos kaki tapi di dalamnya ada kerikil. Sudah nyaman tetapi tetap tetap kalau untuk jalan itu tetap nggak nyaman. Tetapi artinya, ketika kita, berusaha untuk apa namanya, untuk selalu, berusaha untuk memperbaiki hubungan yang retak, lama-lama itu juga akan apa namanya, akan, baik kembali. Jadi, dalam Al-Qur'an mengecam perangai sebagian manusia yang memutus tali persaudaraan dan menyandingkan dosa dengan dosa lain, yaitu melakukan kerusakan di muka bumi. Nah, ini kan, jadi ibaratnya ketika kita memutus tali persaudaraan itu seperti kita melakukan kerusakan di muka bumi. Jadi dalam, surat, Ar-Ra'd ya kan, ayat 25. Ini disebutkan, walladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ardi ulaika lahumul la'natu wa lahum su'ud dar. Jadi dan orang-orang yang merusak janji Allah setelah terikat janji dan memutus apa yang Allah perintahkan untuk dihubungkan serta melakukan kerusakan di muka bumi ini, mereka mendapatkan apa? Mendapatkan laknat dari Allah dan bagi mereka seburuk-buruk tempat yang tinggi. Makanya kalau misalnya mungkin ada, coba diingat-ingat saat ini kalau misalnya ada mungkin dari teman-temannya yang mungkin pernah disakiti, itu selayaknya apa? Kembali menyambung silaturahmi. Kemudian makanya di sini kata islah itu kalau misalnya dalam bahasa perdamaian itu resolusi konflik ya. Jadi kata islah itu sangat dianjurkan dalam Al-Qur'an, yaitu menempuh jalan damai dan memperbaiki hubungan yang retak akibat konflik. Dan perintah islah di sini disandingkan dengan perintah untuk bertakwa kepada Allah. Misalnya ya kan dalam surat Al-Anfal ayat 1 itu diperintahkan kepada orang beriman untuk bertakwa kepada Allah dan memperbaiki hubungan sesama manusia. Jadi kemudian dalam surat Al-Hujurat ayat 10, kemudian dalam surat An-Nisa ayat 28 ya kan. Kemudian ayat itu sendiri ditutup dengan kata wasulhu khair. Jadi kalau misalnya dalam Nisa itu disebutkan tentang kisah di ini sebuah penekanan maaf ya. Baik, kita lanjutkan kembali. Jadi memelihara hubungan baik sesama manusia dan menjaga tali persaudaraan adalah prinsip utama dalam kehidupan manusia
Nah, sebegitu pentingnya prinsip nilai itu seolah-olah Islam tidak akan mungkin membenarkan tindakan perang. Namun faktanya tidak demikian ya, tidak sedikit ayat Al-Quran juga dan juga hadis-hadis Nabi juga serta bukti sejarah yang menunjukkan bagaimana Islam membahas perang dengan nada yang bersemangat seolah-olah itu dianjurkan. Padahal dan dalam konteks ini kan kalau misalnya dalam Al-Quran banyak sekali ya ayat-ayat yang mengatakan waqatilu fi sabilillah. Jadi kata perintah di sini itu seakan-akan perang ini dianjurkan gitu. Padahal tadi dari minggu lalu kita membahas bagaimana ternyata banyak sekali ayat-ayat perdamaian, ayat-ayat tentang islah, ayat-ayat tentang resolusi konflik ini banyak sekali. Dan bagaimana etika bermuamalah kita dengan sesama, baik itu sesama muslim yang berbeda ataupun baik dengan orang-orang yang non muslim, itu ternyata banyak sekali. Makanya beberapa pihak ini jatuh pada salah paham mengartikan kenyataan ini dengan secara mudah menyimpulkan ya bahwa Islam agama perang, bahwa satu-satunya jalan untuk merespon konflik itu harus dengan perang, ya kan, dengan kekerasan, atau misalnya satu-satunya cara untuk mengubah supaya lebih baik itu adalah dengan perang, gitu kan. Nah, padahal dalam kacamata Islam, sifat alamiah manusia untuk saling menguasai itu adalah memang alami. Bahkan juga memang kalau misalnya menindas ini juga kenyataan antropohistoris yang memang ada dari sejak dulu itu selalu ada. Namun artinya apa? Kenyataan bahwa saling menguasai kemudian sampai menimbulkan konflik bukan berarti kemudian mengakui dan menyetujui dan menganjurkan, tetapi demi tegaknya nilai-nilai kemanusiaan yang universal tadi, ya kan, bagaimana kita saling menghargai satu sama lain, menghargai baik itu orang yang berbeda maupun orang-orang yang seiman, jadi senantiasa untuk senantiasa menyebarkan kasih sayang dan juga perdamaian. Jadi afsu syalam. Jadi kalau misalnya kita dalam salam kita keseharian misalnya kita bilang assalamualaikum ya. Salam ini kan artinya apa? Kedamaian ya. Ya kan? Assalamualaikum ini artinya apa? Perdamaian ya. Ini doa ya kan. Doa bahwa semoga senantiasa kedamaian menyertaimu. Namun dalam konteks ini ketika yang terjadi adalah apabila hak-hak dan juga hak-hak dasar dan kemerdekaan itu direnggut secara paksa, maka perang diperbolehkan. Makanya nanti di kesempatan lain kita akan bicara tentang hak-hak dasar itu sebetulnya apa saja sih, ya kan? Dalam konteks ini nanti kita akan bicara tentang HAM ya, tentang hak asasi manusia, sehingga kita akan mengupas lebih jauh lagi. Nah, saat ini kita masih bicara tentang ayat-ayat perdamaian. Jadi ketika kemudian hak-hak dasar dan kemerdekaan itu direnggut dengan paksa, misalnya kemudian suatu ketika kamu tiba-tiba nggak boleh untuk melakukan sholat berjamaah gitu, itu kan adalah salah satu hak beribadah kan, hak beribadah kamu kan direnggut. Nah ini boleh untuk apa? Untuk menentang. Jadi perang itu adalah, namun perlu diperhatikan, bukan kemudian ketika hak-hak itu direnggut kemudian langsung perang begitu saja. Perang pun juga ada batasannya, ya kan? Bukan lantas kemudian perang adalah pilihan terakhir ketika sama sekali tidak ada jalan lain. Jadi ini yang perlu kita ingat ini ya kan, yang perlu kita camkan bersama-sama, yaitu perang ketika misalnya terjadi hak-hak dasar dan kemerdekaan itu direnggut secara paksa. Artinya kemerdekaan atau hak-hak sipil ya itu direnggut secara paksa, ini boleh perang untuk membela Untuk membela diri. Tetapi juga dalam konteks apa? Dalam konteks yaitu ini perang ini adalah pilihan terakhir. Ya kan? Pilihan terakhir ketika memang jalan damai itu sudah tidak memungkinkan dan memang sudah tidak tertutup sama sekali. Tapi meskipun begitu, selalu harus senantiasa diusahakan apa? Diusahakan untuk mencari jalan-jalan damai. Nah, dalam situasi konflik itu, nah ini kita bicara tentang bagaimana sih Al-Quran berbicara tentang perang misalnya. Misalnya gini, dalam situasi konflik,
mencegah itu lebih diutamakan daripada terburu-buru memutuskan untuk terjun ke dalam perang. Ini dalam surat Al-Baqarah dalam surat Al-Anfal ya, ayat ke-60. Jadi kalau misalnya dalam Al-Qur'an itu ayat-ayat perang mungkin Anda bisa banyak banyak Anda temukan di surat Al-Anfal dan juga di surat At-Taubah. Kemudian di surat Al-Baqarah itu juga sebagian ada yang berbicara tentang ayat-ayat perang, itu banyak sekali di situ. Jadi dalam surat Al-Anfal ini di ayat ke-60, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khaili turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Jadi di sini bagaimana di sini dianjurkan untuk apa? Untuk mencegah itu lebih diutamakan daripada terburu-buru memutuskan untuk terjun ke perang, ke medan perang. Kemudian dan mencegah dengan sikap yang sabar dan menahan diri itu juga lebih diutamakan. Jadi dalam surat An-Nahl ayat 126, wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih wala in sabartum lahuwa khairul lisabirin. Jadi ini indah sekali ya ayat ini ya. Artinya apa? Ketika mereka itu menganiaya, wa in aqab, ketika mereka itu menganiaya, maka kamu boleh menganiaya tapi sekedarnya. Tetapi di sini ya kan, tapi di ayat ini, dalam satu ayat ini kemudian menekankan wala in sobartum. Kalau kamu bersabar, ya kan? Kalau kamu bersabar, maka itu lebih baik. Ya kan? Maka itu lebih baik. Wala in sobartum lahuwa khairul lisabirin. Maka itu lebih baik bagi dirimu. Kemudian demi pencegahan konflik, perjanjian damai antar negara juga dianjurkan untuk dilaksanakan dan dihormati sedemikian rupa sehingga permintaan bantuan sesama muslim di dalam negara yang terikat perjanjian damai tidak bisa membatalkan perjanjian tersebut. Jadi sama dalam ketika sudah ada perjanjian damai ya kan misalnya, itu juga tidak bisa dibatalkan begitu saja, ya kan, meski dalam jadi ini tentang misalnya sudah terikat dengan perjanjian. Kemudian ini dalam kemudian juga dalam surat Al-Baqarah ayat 196, apabila jalan perang telah ditempuh, maka perang harus dilakukan dengan cara apa? Dengan cara yang proporsional, tidak melampaui batas. Jadi tidak melampaui batas itu artinya apa? Tempat-tempat publik yang itu dimanfaatkan untuk publik tidak boleh dihancurkan. Atau misalnya rumah sakit tidak boleh dihancurkan. Jadi kalau misalnya Anda mungkin baca tentang hukum hukum internasional tentang peperangan ya. Jadi itu semua adalah dilindungi karena itu adalah pelayanan yang melayani yang melakukan ya tugas-tugas kemanusiaan ya, maka itu tidak boleh seperti rumah sakit, itu tidak boleh dihancurkan dalam kondisi perang. Makanya ketika misalnya dalam satu negara terjadi peperangan, kemudian rumah sakit itu kemudian dibom misalnya dihancurkan, dia sudah menyalahi aturan peperangan sebetulnya. Itu. Jadi bagaimana apabila jalan perang kemudian di antara itu juga bagaimana perang itu juga yang diperangi siapa? Hanya mereka yang mereka memang yang mengangkat senjata. Kalau mereka sudah perang sudah meletakkan senjata, apakah boleh diperangi? Tidak boleh. Makanya sebetulnya dalam Al-Qur'an sendiri itu juga ada landasan ya, ada landasan dasar-dasar tentang apa? Tentang etika dalam peperangan itu sendiri. Jadi tentang ketika jalan perang ditempuh, maka peperangan itu juga harus proporsional dan tidak melampaui batas, ya kan. Kemudian dalam surat Al-Baqarah juga ayat 192 misalnya, ya kan. Dalam ayat 192 misalnya fa in tahaw fa innallaha ghafurur rahim. Jadi ketika
ketika dalam surat Al-Baqarah ayat 94 itu sedemikian pentingnya mewujudkan perdamaian, menghentikan perang itu lebih diutamakan apabila musuh itu sudah menunjukkan itikat baik. Jadi dalam surat Al-Baqarah, waqatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu lillah fa in intahu fala udwana illa 'alad dzalimin. Kemudian dalam surat Al-Anfal ayat 61 dikatakan jika musuh jika musuh itu condong kepada perdamaian, pada perdamaian. Misalnya dalam suatu dalam suatu peperangan, nah kemudian musuh itu menunjukkan untuk berdamai, untuk mengakhiri peperangan dan memilih jalan damai. Apakah kemudian boleh berperang? Tidak boleh. Dalam surat Al-Anfal itu jelas sekali dalam ayat 61 itu disebutkan jika mereka atau musuh itu condong kepada perdamaian, maka condonglah kalian kepada perdamaian. Wa in janahu lisalmi fajnah laha wa tawakkal 'alallah innahu huwas samiul alim. Jadi kalau misalnya mereka itu condong kepada perdamaian, maka condonglah juga kamu itu juga kepada perdamaian. Terima itu gitu kan. Dan tawakkal 'alallah dan serahkan kepada Allah. Ini suatu Ini suatu seruan yang luar biasa sekali. Artinya apa? Ketika kemudian dalam ayat ini itu kemudian disambungkan dengan wa tawakkal 'alallah Itu kan artinya apa? Kita nggak boleh berburuk sangka toh. Artinya ketika kemudian ini udah perang, kita sudah kelihatan udah menang, tiba-tiba dia mengajak damai. Jangan-jangan nanti kita sudah berdamai, dia kemudian menikam dari belakang tuh. Tapi kita perhatikan dalam ayat ini kemudian ada disambungkan ayat wa tawakkal 'alallah dan bertawakallah kepada Allah. Ini suatu apa? Adalah suatu penyerahan diri yang luar biasa sekali, pesan yang luar yang dalam sekali ketika kita dalam menghadapi bagaimana ayat-ayat perang ini selalu dikaitkan dengan apa? Bagaimana pesan-pesan damai itu selalu diselipkan juga dalam ayat-ayat perang itu. Yang artinya apa? Tetap bahwa yang artinya adalah bahwa utamanya perdamaian itu adalah utama. Bagaimana untuk islah itu lebih utama. Nah, artinya dari sini sikap dasar Islam dalam menyikapi konflik dan pertentangan itu bukan bukan perang, tetapi resolusi konflik. Resolusi konflik atau islah secara damai. Meskipun diskursus perang itu begitu dominan dalam wacana Islam, tapi ini juga harus ditempatkan sebagai respon intelektual ideologis yang kontekstual pada masanya, dalam realitas perang itu sendiri, tetapi bukan sebagai dasar pijakan tentang bagaimana seharusnya tatanan kehidupan yang ideal dibangun dan dipelihara. Jadi ini yang penting kita ambil kesimpulan di sini. Makanya ketika kita bicara tentang ketika kata-kata jihad itu yang selama ini selalu identik dengan perang suci, ini juga harus dipahami dalam konteks yang prinsip umum Islam, bukan semata-mata konteks perang. Kalau misalnya dalam konteks perang, jihad itu konteksnya lain lagi, Tapi kalau misalnya dalam konteks di mana kondisi sosial kemasyarakatan itu dalam keadaan damai, maka tidak semestinya kemudian kita mencoba mengorek-ngorek supaya terjadi peperangan. Maka kata jihad itu bentuk derivat lainnya kan juga banyak kan. Ada mujahadah, Dalam Al-Quran itu sendiri juga maknanya apa? Perjuangan dengan sepenuh hati, mujahadah dan mempromosikan, membela nilai-nilai Islam dalam kehidupan ini. Jihad dalam pengertian perang untuk membela diri tidak keliru Tapi itu juga bukan satu-satunya makna dari jihad itu sendiri, Maka jihad itu sendiri perlu diterjemahkan dalam konteks yang berbeda-beda.
Karena apa? Karena makna jihad itu tidak makna satu yang dalam artian makna perang itu sendiri. Konteks itu selalu selalu berubah, dan usaha sungguh-sungguh mempromosikan perdamaian, resolusi konflik secara damai, perlindungan kepada hak asasi manusia, keadilan dan toleransi, itu juga dapat disebut sebagai jihad selama ditujukan untuk membela nilai-nilai universal Islam. Nah, sebaliknya perang yang diakibatkan untuk tujuan ofensif, menindas, dan dilakukan tanpa etika, penghancuran, pembumihangusan, tatanan kemanusiaan, ini tidak pantas dimasukkan dalam kategori jihad fisabilillah. Bagaimana mau mengatakan itu jihad fisabilillah ketika rumah sakit tiba-tiba dibom, atau ketika bangunan-bangunan sekolah-sekolah publik itu tiba-tiba dibom? Itu bukan jihad, tapi itu adalah penghancuran kepada tatanan kemanusiaan. Ya, mungkin karena waktu kita sudah sampai pukul segini ya. Mungkin jika ada pertanyaan sebelum kita tutup, saya persilahkan.